Bab 221. Perubahan sikap. Yongel Tang's Group masih bernilai ratusan juta yuan. Tapi sekarang keluarga Tang berutang sejumlah beberapa ratus juta dan penjualannya hanya cukup untuk membayar utang. Kebangkrutan dan menjadi keluarga biasa adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Sayang, apakah kamu benar-benar punya cara untuk mendapatkan investasi? Klu Tang memandang Kingston Jiang dengan kecurigaan di wajahnya. Kingston Jiang dengan ringan mengangguk. Bukankah mendapatkan investasi itu sangat mudah? Dia hanya melihat bahwa Rilan Tang jugalah seseorang yang menyedihkan dan dia tidak ingin sebagian besar kerja keras Rilan Tang hancur dengan cara seperti ini. Meskipun Rilan Tang adalah pria tua yang keras kepala dan ini disebabkan oleh obsesinya. Tetapi memimpin keluarga Tang menuju kejayaan adalah mimpinya. Untuk impiannya ini, dia terus berjuang dan usianya yang saat ini yang sudah seharusnya menikmati hidup pun tetap masih harus bekerja keras untuk keluarga. Dan dia juga memiliki batasan dalam melakukan sesuatu hal. Jika tidak, dia tidak akan membuat aturan keluarga yang mengharuskan anggota keluarga untuk jangan menggunakan cara yang tidak baik untuk mendapatkan sesuatu. Cody Tang berkata, karena Kingston Jiang yakin bahwa dia bisa mendapatkan investasi, maka aku serahkan masalah ini padanya. Tapi Kingston Jiang, aku peringatkan kamu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan investasi, maka pergilah dari sini. Ayah, apakah kamu benar-benar percaya pada Kingston Jiang si sampah ini? Sebaiknya kita cepat pikirkan cara untuk menggunakan relasi kita untuk membujuk keluarga Wei agar keluarga Wei dapat melepaskan kita. Stanley Wei sudah mati dan kita bahkan tidak tahu siapa yang menjadi kepala keluarga dalam keluarga Wei sekarang. Bagaimana bisa melakukannya? Anggota keluarga Tang mulai merasa khawatir dan berkumpul untuk mengobrol. Beberapa orang ingin menempatkan semua taruhan mereka pada Kingston Jiang, karena sekarang keluarga Tang sudah tidak memiliki cara lain lagi. Ada juga orang yang enggan menerima bahwa keluarga mereka akan hancur dalam cara seperti ini. Dan Rilan Tang juga tidak banyak bicara, melainkan naik ke lantai atas dengan menggunakan tongkatnya. Saat ini, dia terlihat sedikit bungkuk dan terlihat sedikit lebih tua. Setelah Rilan Tang pergi, Jasmine He menyentuh hidungnya dan menunjukkan ekspresi kebingungan. Apakah Tuan Besar sudah berubah menjadi orang lain? Mengapa dia tidak memarahi Klu? Jasmine He sangat jelas mengetahui karakter Rilan Tang. Klu Tang membawa masalah besar bagi keluarga Tang dan berdasarkan sikap Rilan Tang, seharusnya dia marah besar, kemudian mengusir Klu Tang, tetapi sekarang dia bahkan tidak memarahinya sepatah kata pun. Klu, ayo kita kembali juga. Kingston Jiang menarik Klu Tang untuk pergi. Setelah meninggalkan villa keluarga Tang, Klu Tang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sayang, kamu memiliki cara apa untuk mendapatkan investasi? Situasi di keluarga Tang saat ini disebabkan oleh dia sendiri, dia juga merasa bersalah dan jika Kingston Jiang bisa mendapatkan investasi, itu akan jauh lebih baik. Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, akan ada pertemuan para medis. Tabib-tabib dari seluruh negara akan mengumpulkan obat-obatan di Medical Street dan ini adalah acara besar di Jiangzhou, serta acara nasional. Lalu bila bisa menonjolkan diri di acara tersebut, lalu menjadi dewa tabib pertama di dunia, bukankah mudah untuk menarik investasi? Dengan kekuatan Kingston Jiang, mudah untuk memberikan beberapa ratus juta yuan untuk menyelamatkan keluarga Tang. Namun, dia tidak ingin memberikan uang dengan mudah seperti itu. Ada cara lain lagi, yaitu menunggu kepala keluarga Wei yang baru dalam mengambil alih jabatan dan mencari dia untuk menyelesaikan masalah. Hanya saja Kingston Jiang merasa bahwa keluarga Tang terlalu sombong dan mereka harus diberi sedikit pelajaran untuk mengetahui apa itu pasang surut hidup, agar kedepannya mereka dapat saling bekerja sama. Bagaimanapun juga keluarga Tang merupakan keluarga kelahiran Klu, dia juga berharap keluarga Tang dapat tetap harmonis. Oh, Klu Tang hanya beroh ria tanpa berbicara lebih lanjut. Satu keluarga itu pulang bersama-sama. Ketika tiba di rumah keluarga Tang, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam.
Di dalam ruangan, Kingston Jiang menatap Klu Tang dengan tatapan penuh harap. Klu, ayo lakukan lagi. Klu Tang tersipu dan memarahi, lagi apanya, ayo tidur. Oh. Kingston Jiang beroh ria dengan sedih. Malam berlalu dengan hening. Keesokan harinya, Kingston Jiang bangun sangat pagi. Setelah satu keluarga itu sarapan, mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui Klantang. Setelah pelatihan selama 1 malam, kondisi mental Klantang telah membaik. Tetapi jika ingin pulih total, masih harus membutuhkan waktu yang lama. Dan dokter juga mengatakan bahwa apakah dia masih bisa turun dari tempat tidur dan berjalan, itu bergantung pada pemulihannya sendiri. Jika pemulihannya buruk, dia akan menghabiskan masa depan di kursi roda. Di dalam bangsal, Minnie Wu menangis dengan terseduh-seduh. Klantang menghiburnya, sayang, mengapa kamu menangis? Sudah sangat baik bisa mendapatkan kembali nyawaku ini, lihatlah lebih terbuka. Setelah mengalami kejadian itu, penglihatan dia menjadi lebih terbuka dan berkata dengan nada menyalahkan dirinya sendiri, ini semua adalah akibat dari perbuatanku, tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah itu, dia menatap ke arah Kingston Jiang. Ada ekspresi penuh terima kasih di wajahnya. Kakak ipar, aku benar-benar terima kasih pada kamu dalam kejadian kali ini. Jika bukan karena kamu, aku sudah akan berbaring di kamar mayat. Dengan satu panggilan kakak ipar ini berhasil membuat Kingston Jiang merasa sangat senang hingga dia menegakkan tubuhnya tanpa sadar. Setelah mengalami malapetaka, akhirnya anak ini tercerahkan. Kamu menyingkirlah, biarkan aku melihatnya. Dia berjalan menuju ranjang rumah sakit. Minnie Wu yang sedang menangis pun langsung berdiri. Kingston Jiang memandangi kaki Klantang, memandangi tangannya, lalu terus-menerus memeriksa tubuhnya. Klantang baru saja menjalani operasi, seperti yang dikatakan dokter, apakah dia bisa pulih dan bisa turun dari tempat tidur serta berjalan di masa depan, itu bergantung pada kemampuan tubuhnya sendiri. Setelah pemeriksaan, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ini dapat pulih. Nanti ketika kembali, aku akan membuka resep, lalu minta Minnie Wu menebus obatnya, lalu merebusnya untuk kamu dan meminumnya sesuai aturan, maka kakimu ini akan pulih. Setelah mendengarnya, Klantang merasa sangat gembira. Dia tahu bahwa Kingston Jiang adalah naga hitam. Naga hitam tidak tertandingi dalam kekuatan dan memiliki keterampilan medis terbaik di dunia. Dia telah melihat kekuatan dan keterampilan medis Kingston Jiang. Dia melihat keterampilan medisnya ketika Yongeltang's Group mengalami masalah pada sebelumnya dan Kingston Jiang dengan mudah menyelesaikannya. Terima kasih kakak ipar. Dia buru-buru berkata, sayang, cepat berterima kasih kepada kakak ipar. Minnie Wu melirik Kingston Jiang dan mendengus dingin. Berterima kasih. Jika bukan karena Kingston Jiang kali ini, apakah suaminya akan mengalami kecelakaan? Apa-apaan sikapmu ini? Klantang segera tidak puas dan memarahi, aku peringatkan kamu, jangan tunjukkan ekspresi jelek seperti itu. Kedepannya bila bertemu dengan kakak ipar, kamu harus bersikap hormat kepadanya. Apakah kamu tahu? Sudah, lupakan saja. Kingston Jiang melambaikan tangannya dan berkata, kamu sedang terluka, jangan marah. Kakak ipar sangat murah hati. Klantang tampak bersyukur. Klu Tang bingung dengan sikap Klantang. Apa yang terjadi padanya? Di masa lampau, dia selalu menyulitkan Kingston Jiang, akan tetapi mengapa dia bersikap begitu hormat pada saat ini? Bahkan terus memanggilnya dengan sebutan kakak ipar. Kakak ipar, kamu kembalilah terlebih dahulu, urusi saja urusanmu. Dengan keberadaan Kingston Jiang, Klantang merasa tidak nyaman. Klu, ayo kita kembali terlebih dahulu. Klu Tang berkata, kamu pergilah ke perusahaan terlebih dahulu. Aku tidak ada urusan lain, jadi aku ingin tinggal lebih lama di sini untuk menemani adikku. Kingston Jiang mengelus dagunya. Pergi ke perusahaan. Untuk apa? Jabatan dia di New Generation hanyalah sebuah nama saja. Kalau begitu aku pergi terlebih dahulu.
Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi setelah mengucapkan satu kalimat itu. Dia harus pergi ke rumah sakit area militer untuk memeriksa kesehatan Bloody. Dia berjalan keluar dari bangsal, meninggalkan rumah sakit dan melaju ke rumah sakit area militer. Rumah sakit area militer, di sebuah bangsal khusus. Bloody terbaring di ranjang rumah sakit dengan ventilator, dengan banyak selang yang menempel di tubuhnya, serta di sampingnya penuh dengan mesin. Seorang wanita muda sedang duduk di depan ranjang rumah sakit, menatap Bloody yang tidak sadarkan diri dalam keadaan linglung. Kingston Jiang pergi. Sini Wen tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Kak Kingston." Kingston Jiang melambaikan tangannya, melirik sekilas ke arah mesin. Keadaan Bloody sangat stabil. Namun Kingston Jiang tidak percaya pada perangkat berteknologi tinggi ini, dia lebih percaya pada dirinya sendiri dan mendiagnosis sendiri denyut nadi Bloody. Setelah itu membuka sebuah resep dan mengutus orang untuk menebus obat, lalu merebusnya. Bersambung.